Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kelima kelas online spesial Hacking the Unconscious Mind, menginstal ulang pikiran bawah sadar dengan apapun program yang Anda inginkan. Masih bersama saya, Bayu Ciprastyo. Oke, pada pertemuan di video kali ini saya akan membahas tentang label mewah yang tak berarti apa-apa. Oke. Sebelumnya saya akan awali dengan sebuah fenomena yang saya bungkus dengan cerita, yaitu Psycho-Cybernetics. Oke. Psycho-Cybernetics ini sebetulnya adalah judul buku yang ditulis oleh Pak Maxwell Maltz ya. Beliau ini seorang dokter bedah plastik yang hebat di masanya. Beliau kelahiran Amerika ya. Saya agak lupa kalau nggak sekitar tahun 60-an apa ya dulu ya beliau itu jaya-jayanya ya. Nah, di buku beliau menceritakan bahwa beliau ini kan dokter ahli bedah plastik ya. Beliau ini pasti tentu saja sering membedah plastik ya, orang-orang yang awalnya kurang ganteng, kurang cantik menjadi rupawan ya. Yang tidak rupawan menjadi rupawan ya. Jadi katakanlah yang hidungnya yang nggak sesuai keinginannya dia dan dia tidak bersyukur, akhirnya dirombak, akhirnya jadi cakep ya. Ya kayak fenomena-fenomena di girl band dan boy band Korea gitulah ya, yang awalnya nggak cakep, nggak ganteng, akhirnya disulap jadi ganteng ya. Yang hidungnya nggak mancung jadi mancung, pipinya tembem jadi tirus kayak gitu ya, dagunya jadi cakep kayak gitu. Nah, namun Pak Maxwell Maltz ini menemukan sebuah fenomena yang aneh, unik. Entah kenapa kok banyak sekali pasien-pasiennya yang sudah dioperasi plastik, yang sebelumnya tidak rupawan menjadi rupawan, kok masih tidak percaya diri ya, masih minder, dan itu tadi dia masih belum bisa membawa dirinya sendiri menjadi pribadi yang lebih baik karena masih minder ya. Ternyata setelah diselidiki, ditelusuri, yang rusak sebetulnya yang nggak bener tuh sebenarnya bukan di level fisiknya, tapi di level bawah sadarnya ya. Artinya apa? Karena dia sudah sekian tahun menjalani hidup dengan tubuh atau fisik yang kurang rupawan dan dibully oleh orang lain. Akhirnya program tersebut, program yang menyatakan bahwa dirinya masih jelek, itu masih tertanam dengan sangat kuat di bawah sadarnya. Sehingga walaupun fisiknya sudah dirombak habis menjadi ganteng atau cantik, ia pun masih menyimpan program tersebut ya, program yang menyatakan bahwa dia itu masih jelek, masih tidak rupawan. Oke, jadi itulah mengapa judulnya itu label mewah yang tidak berarti apa-apa. Label mewah itu apa? Label mewah itu ya itu tadi, yang wajahnya kurang tidak rupawan dibuat menjadi rupawan. Itu kan label ya, label mewah. Padahal di dalam kedalamannya masih saja tidak percaya diri seperti itu ya. Jadi sebetulnya untuk mengubah sesuatu yang ada di luar, kita tidak perlu mengubah yang ada di luar, tapi cukup ubah yang ada di dalam diri kita. Kita kembali lagi tadi di presuposisi, yaitu life, mind, body are one system ya. Jadi sekarang ini kalau misal Anda mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan Anda, maka dan Anda sudah berusaha untuk melabeli diri Anda dengan label-label yang mewah, maka bertobatlah ya. Maka Anda harus cari apa sih sebetulnya penyebab atau file apa, beliefs apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita ini yang tidak mensupport kebutuhan kita, keinginan kita, cita-cita kita. Seperti itu ya. Kasus teman saya ini seorang wanita, saya tidak akan sebutkan namanya. Dia yang saya amati, dugaan saya awalnya ya, hipotesa saya, orangnya kurang percaya diri karena memang zaman sekolah dulu sering dibully sama teman-temannya ya, sering dibully, sering tidak dianggap dan sebagainya. Akhirnya pas
beranjak dewasa, ketika kuliah dia mencoba melabeli dirinya dengan label-label yang mewah. Dia hidup dengan cukup hedon. Setiap kali postingan foto di sosial medianya, dia selalu postingan-postingan yang menurut saya cukup mewah dan cukup memang wah gitu ya. Saya lihatnya pun juga seneng gitu, wah foto-fotonya bagus ya gitu ya. Dan juga pendidikannya pun juga saya bilang bagus, pinter ya, dia pinter. Tapi waktu itu ada pengalaman yang unik. Saya ngejapri dia, ngucapin apa lupa waktu itu. Terus dia bilang kayak gini, bisa gak sih ajarin aku biar bisa percaya diri? Nah, loh kok malah tanya ke saya kayak gitu, gimana cara percaya diri? Nah terus yang sebelum-sebelumnya itu apa yang dia posting di sosial medianya? Ternyata kalau saya simpulkan itu adalah seperti kamuflase atau sebuah penyangkalan ya. Ibaratnya kayak obat bius untuk menghilangkan sebentar penyakit yang sebetulnya itu adalah penyakitnya itu sendiri. Jadi ibaratnya kalau misal ada sebuah penyakit itu nggak diobati akarnya, tapi cuma dibius ya, biar sakitnya nggak kerasa. Padahal aslinya ya masih sakit, kayak gitu ya. Jadi teman-teman, kita ini seringkali melakukan penyangkalan bahwasanya kita sebetulnya sadar gitu ya, hati kecil kita sadar bahwa ada program yang nggak benar pada diri kita. Kita itu sebetulnya masih menyimpan emosi negatif yang masih bersaring di diri kita, sehingga kita masih tidak percaya diri, kita masih belum bisa mendapatkan apa yang kita butuhkan ya. Kita masih memiliki program-program yang tidak support dengan apa yang kita ingin kita lakukan dan kita dapatkan. Ibaratnya kayak itu tadi ya, ada orang yang pengen sukses berwirausaha tapi ada program yang tidak support ya, dan dia melakukan penyangkalan dengan cara dia terus melabeli dirinya dengan label-label yang mewah seperti itu. Oke, jadi bagi saya, jika yang sakit ada di dalam itu yang diobati, jangan luarnya. Oke, jadi berarti gini, kalau misalnya ada orang yang gendut, mohon maaf banget nih, ya nggak ngebully yang gendut. Jadi misal ada orang yang kelebihan berat badan, ini ibaratnya tuh untuk menghilangin lemaknya tuh dia langsung sedot lemak gitu loh. Yang sakit tuh sebetulnya yang salah tuh bukan lemaknya ya, tapi lemak itu adalah representasi dari pola perilaku, attitude, habit yang nggak bener yang ada pada diri orang tersebut ya. Jadi orang yang kalau sedot lemak itu pasti tubuhnya jadi nggak bagus ya, kayak gelambir gitu, lembek gitu ya. Nah, harusnya bukan dengan cara detox atau sedot lemak dan lain sebagainya seperti itu, tapi dengan cara mengubah habitnya. Kembali lagi ya, kalau yang sakit di dalam tuh yang diobati jangan luarnya, tapi ya di dalamnya, akarnya tuh apa? Berarti gini, habitnya Raisa itu pasti berbeda dengan habitnya Preti Asmara. Karena habitnya berbeda, maka bentuk tubuhnya pun juga berbeda. Ngerti ya? Nah, habit ini sama seperti kayak gini loh. Kalau misal Anda pengen ke Jakarta dari Semarang, Anda naiknya itu kereta yang jurusan ke Surabaya, ya nggak bakal bisa sampai ke Jakarta. Misalnya Anda pengen turun berat badannya 5 kg ya, tapi habit Anda adalah habit yang mengantarkan Anda menuju pada kenaikan berat badan, ya Anda nggak akan selamanya nggak akan sampai ke turun berat badan. Karena apa? Habitnya bertentangan. Begitu juga sebaliknya. Kalau misal Anda meskipun nggak pengen ke Jakarta sekalipun, tapi Anda ternyata naik kereta yang ke Jakarta, mau nggak mau Anda pasti akan ke Jakarta. Sama seperti itu tadi. Meskipun Anda nggak punya niat pengen, walaupun punya niat itu pasti lebih baik ya, hasilnya akan lebih tokcer ya. Ini ibaratnya nggak punya niat lah. Kalau misalnya Anda nggak punya niat pun untuk turun berat badan, tapi habit Anda itu adalah habit yang baik yang menghilangkan lemak ya, makan makanan clean food dan sebagainya, maka mau nggak mau tubuh yang sehat dan yang keren itu adalah sebuah sunatullah atau kepastian ya. Itu adalah hukum alamnya. Seperti itu. Jadi ini balik lagi ke tadi ya, label mewah yang tak berarti apa-apa. Sejauh
apapun kita coba mengintervensi yang ada di luar, kalau misal di dalamnya itu tidak diubah, ya kita nggak akan bisa berubah dengan apa yang kita inginkan. Jadi yang harus diubah adalah apa yang di dalam pikiran bawah sadar. Jadi hasil itu adalah buah dari habit. Habit itu adalah buah dari perilaku yang diulangi terus. Perilaku adalah buah dari pikiran yang ada di dalam pikiran bawah sadar, yang ada di bawah sadar kita. Nah, pikiran yang ada di bawah sadar kita adalah buah dari informasi apa yang kita konsumsi setiap hari. Nah, jadi kalau misalnya kita untuk mengubah hasil, maka kita harus mengubah apa yang di dalam pikiran bawah sadar kita. Langsung ambil akarnya. Seperti itu. Nah, kelas inilah yang akan mengantarkan kita untuk bagaimana sih caranya memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Dengan program apapun yang kita inginkan untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, yang kita butuhkan selama ini. Nah, jangan-jangan kita pengen sesuatu selama ini tuh tidak support. Ya, sistem atau program yang ada di dalam bawah sadar kita itu nggak support. Nah, oleh karena itulah kita harus mencari program apa yang salah. Kita ubah, lalu kita reprogramming. Kita masukkan file-file yang support atau program-program yang support di pikiran bawah sadar kita. Oke? Seperti itu. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas gerak otomatis kehidupan atau life autopilot system. Oke, dan mungkin kalau nggak kelamaan kita akan bahas tentang proses pencernaan informasi. Ya, seperti itu. Saya cukupkan video di video kelima ini ya. Video kelima ya, betul ya? Ya, video kelima ini kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih.